Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sangat bersyukur di pagi hari ini kita boleh kembali datang untuk berdevosi di hadapan Tuhan. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita bersama-sama kita siapkan diri kita tenangkan hati kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Saat ini Bapak mau mengajak kita bersama-sama, kita mau menyanyikan satu pujian, yaitu terima kasih Tuhan. Karena Tuhan kita, Dia telah menjadikan langit dan bumi, dan hari ini Dia masih memberi kita kesempatan untuk hidup. Semua adalah karyanya. Kita angkat pujian ini, terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sungguh Dia Allah yang layak menerima ucapan terima kasih dari kita. Saat ini mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi ini kami boleh bangun dan keadaan yang baik. Dan saat ini kami mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami serahkan proses perenungan firman hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita sudah sampai kepada Kejadian pasalnya yang ke-46. Bapak akan memilih beberapa ayat untuk dibacakan bagi kita semua. Mari kita buka Alkitab kita, Kejadian pasalnya yang ke-46, ayatnya yang ketiga dan keempat. Bapak akan baca untuk kita. Lalu firman-Nya, Akulah Allah, Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan terlebih lagi, melakukan firman Tuhan di dalam hidup mereka. Pada bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, yaitu Kejadian pasalnya yang ke-46, menceritakan bagaimana Yakub akan meninggalkan Kanaan, tempat yang Tuhan berikan kepadanya itu, dan berangkat ke Mesir menjumpai anaknya, yaitu Yusuf. Di sini dikatakan bahwa Tuhan meneguhkan kembali janjinya
kepada Yakub bahwa Tuhan sendirilah yang akan menyertai dia, membawa dia pergi dari tanah Kanaan, dan nanti juga akan membawa dia kembali ke tanah Kanaan. Nah, kita lihat di sini ada hal yang menarik yang dapat kita pelajari. Pergi dari Kanaan atau kembali ke Kanaan, datang ke Kanaan, tanah perjanjian Tuhan, atau pergi dari tanah perjanjian, meninggalkan tanah perjanjian yang Tuhan berikan, itu semua disertai dengan Tuhan. Hal yang bertolak belakang ini, masuk ke tanah Kanaan dan keluar, rupanya dua-duanya disertai oleh Tuhan. Padahal dua-duanya sepertinya bertolak belakang. Dalam kehidupan kita juga sama. Ada hal yang baik yang kita lakukan itu memang sesuai dengan rencana Tuhan. Namun ada hal yang kelihatannya sepertinya baik dalam cara pandang manusia, rupanya itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Padahal sama-sama kelihatan baik. Demikian juga ada hal yang buruk yang sepertinya bertentangan dengan keinginan Tuhan, namun rupanya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Misalnya kita diminta untuk menegur orang yang berbuat salah. Menegur umumnya dianggap sesuatu yang buruk karena marah begitu ya, sesuatu yang menghadirkan kemarahan. Tapi jika itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan itu dilakukan dengan benar, maka itu adalah sesuatu yang benar. Namun jika menegur dengan kata menegur tapi dilakukan di tempat yang tidak benar, maka itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang menjadi persoalan, yang menjadi titik fokusnya, apakah yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Kita bisa belajar dari Yakub. Dia datang kepada Tuhan dan memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah ini harus aku lakukan? Apakah aku harus melakukan seperti ini? Dia datang kepada Tuhan dan membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Cara untuk membangun relasi yang dekat dengan Tuhan itu seperti apa? Ya, saat ini seperti yang kita lakukan sekarang. Kita baca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, dan kita berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Itu yang membuat kita dapat memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Hanya melalui mengenal firman Tuhan dengan benar, mengerti firman Tuhan dengan benar, kita dapat dekat dan memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Ketika kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, kita dapat menjalani hidup ini dengan benar dan melakukan sesuai dengan rencana Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang menunjukkan bagaimana Engkau Allah yang menyertai Yakub, dan kami juga menarik satu pembelajaran bagaimana ada hal-hal yang kelihatannya baik namun tidak sesuai dengan rencana Tuhan, namun ada hal-hal buruk yang sepertinya tidak sesuai dengan rencana-Mu, namun itu sesuai dengan pimpinan-Mu Tuhan. Tuhan, bantu kami agar kami boleh memilah hidup ini, agar kami boleh melihat apa yang sesuai dengan rencana-Mu, dan kami boleh hidup sesuai dengan rencana-Mu dan hidup dekat dengan-Mu Tuhan. Tuhan, kami tahu untuk itu kami perlu pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan yang tolong kami, kiranya Tuhan yang mampukan kami, karena kami manusia berdosa yang tidak dapat, namun kiranya Engkau tolong kami agar kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, segala puji, segala hormat kami naikkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Devosi kita pagi ini selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita mengambil saat teduh.
Saat teduh selesai, Soli Deo Gloria.